Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai arus bolak-balik. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nindya Putri. Kemudian perkenalkan, nama saya Erlian Hasan. Perkenalkan, nama saya Rati Setioningrum. Perkenalkan, nama saya Rasdendra Gazanito. Perkenalkan, nama saya Skara Yukinasi. Nah, berikut merupakan outline dari presentasi kami. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang pertama adalah pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current atau yang lebih sering kita dengar dengan AC adalah arus listrik di mana besar dan arah arusnya berubah-ubah secara bolak-balik. Berbeda dengan arus arah di mana arah arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinus. Karena ini yang memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun dalam aplikasi-aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan. Misalnya bentuk gelombang segitiga, atau bentuk gelombang segi empat. Secara umum listrik bolak-balik berarti penyaluran listrik dari sumbernya, seperti dari PLN ke kantor-kantor atau ke rumah penduduk. Namun ada pula contoh lain seperti sinyal-sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel yang merupakan listrik arus bolak-balik juga. Di dalam aplikasi-aplikasi ini, tujuan utama yang paling penting adalah pengambilan informasi yang termodulasi atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik tersebut. Selanjutnya merupakan jenis dan macam arus bolak-balik. Seperti yang tadi teman saya sudah jelaskan, arus bolak-balik itu adalah arus yang besar dan arahnya berubah-ubah setiap waktu. Nah, di sini terdapat bentuk gelombang dari arus bolak-balik. Ada dibagi 3. Yang pertama adalah gelombang sinusoidal, gelombang kotak, dan gelombang segitiga. Untuk wujudnya dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Nah, dalam menyatakan harga tegangan AC, ada beberapa besaran yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu adalah tegangan sesaat, yaitu tegangan pada suatu saat T yang dapat dihitung dari persamaan E. Lalu selanjutnya adalah amplitudo tegangan IMAX, yaitu harga maksimum tegangan. Selanjutnya adalah tegangan peak to peak, itu adalah tegangan puncak-puncak. Lalu tegangan rata-rata atau tegangan average dan tegangan efektif, yaitu tegangan RMS atau root mean square. Nah, arus AC ini tidak dapat diukur dengan voltmeter DC karena kumparan koilnya terlalu lambat untuk AC sehingga hasilnya itu jadi 0. Jadi harus diukur dengan voltmeter atau ampermeter dari AC sendiri. Oke, selanjutnya tegangan arus bolak-balik sinusoidal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, gelombang sinusoidal ini merupakan gelombang yang paling sering digunakan dalam arus AC. Nah, apa sih tegangan dan arus sinusoidal itu? Nah, tegangan arus dan sinusoidal itu merupakan arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah menurut fungsi sinus sesuai namanya. Nah, berikut gambarnya. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada rumus tegangan bolak-balik AC atau alternating current. Nah, tegangan arus bolak-balik yang memenuhi fungsi sinus ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, V sama dengan Vm dikalikan sin omega T. Kemudian omega, untuk mencari omega itu dapat dengan 2 dikalikan P dikalikan F. Nah, omega ini tadi merupakan frekuensi sudut dengan satuan radian per second. Kemudian V adalah tegangan sesaat dengan satuan volt. Kemudian Vm atau tegangan maksimum atau puncak dengan satuan V. Kemudian F sebagai frekuensi dengan satuan Hertz. Kemudian T kecil merupakan waktu dalam satuan second dan T besar sebagai Fahrenheit dalam satuan second pula. Nah, besar T disebut juga sebagai sudut fasa atau radian. Dari persamaan ini diketahui bahwa nilai tegangan arus bolak-balik bervariasi antara negatif V maksimum sampai dengan positif V maksimum. Nah,
Ketika sumber tegangan dihubungkan dengan rangkaian luar, arus listrik bolak-balik akan mengalir pada rangkaian. Nah, bila tadi sudah rumus tegangan arus bolak-balik, sekarang ada rumus kuat arus bolak-balik AC. Nah, kuat arus listrik bolak-balik dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. Nah, I sama dengan I maksimum dikalikan sin omega T ditambah Pi. Nah, I di sini adalah merupakan arus sesaat atau ampere, kemudian IM merupakan arus maksimum atau puncak dengan satuan ampere juga, dan P di sini adalah sudut fase antara arus I dengan tegangan V. Nah, dengan omega T ditambah Pi disebut sudut fase yang sering ditulis dengan lambang theta, sedangkan besarnya selisih sudut fase antara kedua gelombang tersebut disebut dengan beda fase. Berdasarkan persamaan antara tegangan dan kuat arus listrik tersebut, dapat dikatakan bahwa antara tegangan dan kuat arus listrik terdapat beda fase sebesar Pi. Dapat dikatakan pula bahwa arus mendahului tegangan dengan beda fasenya sebesar Pi. Seperti juga tegangan nilai arus listrik bolak-balik memiliki nilai yang bervariasi dari negatif IM sampai dengan positif I maksimum. Selanjutnya ada yang namanya nilai rata-rata tegangan arus bolak-balik. Nah, apa sih nilai rata-rata tegangan arus bolak-balik itu? Nilai rata-rata arus bolak-balik yaitu nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama dan pada sebuah penghantar yang sama pula. Kemudian ada rumus tegangan rata-rata alternating current atau AC. Harga rata-rata dari tegangan dan arus bolak-balik dapat ditentukan dengan mengambil dari setengah periode dari gelombang sinusoidal, Pi. Dari sini dapat dihitung nilai rata-ratanya yaitu VR sama dengan 2 V maksimum dibagikan Pi. Nah, VR di sini merupakan tegangan rata-rata dan VM merupakan tegangan maksimum. Keduanya dengan satuan V atau volt. Kemudian selanjutnya ada rumus arus rata-rata. Untuk mencari arus rata-rata ini dapat dengan 2 dikalikan I maksimum dibagikan Pi. Nah, IR di sini merupakan kuat arus rata-rata dan IM sebagai kuat arus maksimum dengan masing-masing satuannya adalah ampere atau A. Kemudian ada yang dinamakan dengan nilai efektif RMS tegangan arus bolak-balik. Nah, untuk mengukur besarnya tegangan dan kuat arus listrik bolak-balik digunakan nilai efektif. Apa sih nilai efektif itu? Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik merupakan nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Semua alat-alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus bolak-balik menunjukkan nilai efektifnya. Nah, berikut adalah rumus arus dan tegangan efektif. Untuk mencari arus efektif dapat dengan IEF sama dengan IM dibagi 2 pangkat 0,5 atau juga bisa dengan 0,707 dikalikan IM. Nah, untuk mencari tegangan efektifnya dengan VEF sama dengan VM dibagi 2 pangkat 0,5 atau juga bisa dengan 0,707 dikalikan VM. Nah, VF di sini adalah tegangan efektif, kemudian VF sebagai tegangan maksimum, IEF sama dengan kuat arus efektif dan IF sebagai kuat arus maksimum. Selanjutnya adalah resistor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, resistor ini adalah perangkat pasif, yaitu mereka tidak menghasilkan atau mengkonsumsi energi listrik apapun, tetapi mereka dapat mengubah listrik menjadi panas. Di gambar pertama itu adalah representasi dari DC dan AC rangkaiannya. Nah, rangkaian resistif ini adalah rangkaian yang hanya mengandung hambatan R saja. Dapat diperhatikan pada gambar di bawah. Nah, andaikan kuat arus yang melewati kumparan adalah I, jadi hasil dari perkalian I max sin T. Nah, karena hambatan kumparan diabaikan, jadi R sama dengan 0. Next. Selanjutnya adalah kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Dalam suatu rangkaian arus AC yang terdiri atas kapasitor memiliki sifat bahwa antara tegangan dan arus memiliki beda fase, di mana arus mendahului tegangan dengan benda sudut fase sebesar 90 derajat. Di gambar di bawahnya itu adalah rangkaian dari suatu arus
AC yang bolak-balik. Nah, terus besarnya kuat arus listrik yang mengalir dalam kapasitor dapat dinyatakan dengan laju perpindahan muatan listrik pada keping kapasitor tersebut. Di bawah ini merupakan grafik arus dan tegangan, serta yang di kanannya itu adalah diagram fasor kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Lalu selanjutnya reaktansi. Reaktansi atau resistansi adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Di samping resistor, kumparan induktif dan kapasitor merupakan hambatan bagi arus bolak-balik. Untuk membedakan hambatan kumparan induktif dan kapasitor dari hambatan resistor, maka hambatan kumparan induktif disebut reaktansi induktif dan hambatan kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Next. Berikut adalah rumus dari reaktansi. Reaktansi sendiri rumusnya yaitu amplitudo tegangan L atau C dibagi dengan kuat arus maksimum yang mengalir. Sedangkan untuk rumus reaktansi induktif atau disimbolkan dengan XL, yaitu rumusnya dengan Vmax per Imax berarti sama dengan omega L dikali Imax per Imax. Nah, dapat disimbolkan XL sama dengan omega dikali L. Lalu selanjutnya reaktansi kapasitif atau yang disimbolkan dengan XC. XC sendiri memiliki rumus Vmax per Imax sama dengan Vmax per omega C dikali Vmax sama dengan 1 dibagi omega dikali C. Dapat disimpulkan bahwa XC sama dengan 1 dibagi dengan omega dikali C. Next. Lalu selanjutnya adalah impedansi. Impedansi ini adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik. Impedansi pada dasarnya lebih kompleks daripada resistansi dikarenakan adanya efek kapasitansi dan induktansi yang bervariasi dengan frekuensi arus yang melewati rangkaian. Atau lebih jelasnya atau singkatnya itu impedansi adalah bentuk resistansi yang tergantung pada frekuensinya. Next. Nah, berikut adalah rumus dari impedansi. Impedansi sendiri dilambangkan dengan Z. Nah, rumusnya sendiri adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rangkaian RLC seri. Nah, di rangkaian ini ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan pertama itu jika XL-nya lebih besar daripada XC atau VL-nya lebih besar daripada VC. Maka rangkaiannya bisa kita sebut bersifat induktif. Di sini tangan tetanya positif, juga tetanya positif pula. Artinya di sini tuh tegangannya mendahului kuat arus. Bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Selanjutnya. Nah, kemungkinan kedua ini kebalikannya. Jadi, kalau XL-nya lebih kecil daripada XC atau VL-nya lebih kecil daripada VC, maka rangkaiannya kita sebut bersifat kapasitif. Di sini tangen tetanya bernilai negatif dan tetanya juga bernilai negatif. Di rangkaian yang seperti ini, artinya kuat arus itu mendahului tegangannya. Bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Selanjutnya. Nah, kemungkinan yang ketiga itu kalau nilainya sama semua, jadi XL-nya sama dengan XC atau VL sama dengan VC. Maka rangkaian ini kita sebut bernilai bersifat resonansi. Di sini tangen tetanya bernilai 0 dan tetanya juga 0. Di sini tegangan dan kuat arusnya itu memiliki nilai yang sama besar. Nah, ngomongin keadaan yang ketiga tadi, artinya kita akan membicarakan tentang resonansi. Pada keadaan yang sedemikian rupa, nilai Z akan sama dengan R. Lalu amplitudo kuat arusnya akan memiliki nilai terbesar. Dan frekuensi arusnya itu disebut dengan frekuensi resonansi seri. Nah, besar dari frekuensi itu dapat dicari dengan rumus di bawah ini. Jadi nanti ada penurunan rumus seperti ini, lalu akan didapatkan rumus akhir mencari frekuensi menjadi 1 dibagi 2 pi dikali akar dari L dikali C. Nah, frekuensinya ini akan dalam satuan cycle per detik atau Hertz, lalu induktansinya dalam satuan Henry, dan kapasitasnya dalam satuan Farad. Ya, berikutnya getaran listrik dalam rangkaian LC. Getaran listrik adalah arus bolak-balik dengan frekuensi tinggi. Getaran listrik dapat dibangkitkan dalam rangkaian LC. Kapasitor
C dimuati sampai tegangan maksimum. Bila saklar ditutup, mengalir arus sesuai arah jarum jam. Tegangan C-nya turun sampai 0. Bersamaan dengan aliran arus listrik, timbul medan magnetik di dalam kumparan L. Medan magnetik lenyap seketika pada saat tegangan C sama dengan 0. Bersamaan dengan itu timbul GGL induksi. Akibatnya tegangan C naik kembali secara berlawanan. Karenanya dalam rangkaian mengalir arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Jadi dalam rangkaian LC timbul getaran listrik yang frekuensinya F sama dengan 1/2pi akar LC. Dan di bawahnya ada gambar dari rangkaian LC itu sendiri. Next. Lalu saya akan melanjutkan membahas mengenai sumber dari arus bolak-balik. Seperti listrik pada umumnya, dia dihasilkan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik seperti PLT air, PLT uap, PLT gas, PLT angin, ataupun PLT surya. Nah, seiring berkembangnya zaman, sekarang juga ada pembangkit listrik yang sifatnya mudah dibawa atau portable. Oke, selanjutnya ada keuntungan dari arus bolak-balik atau alternating current. Nah, yang pertama adalah jaraknya panjang. Arus listrik alternating current atau AC biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan arus DC. Listrik disalurkan menggunakan voltase yang tinggi yang sudah di set up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh. Kemudian yang kedua, arus AC ini sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC sebaliknya sulit untuk didapatkan. Nah, meskipun ada kelebihannya, arus AC juga memiliki kekurangan. Yang pertama, arus AC ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, arus AC ini tidak dapat dipindahkan. Nah, kenapa? Berbeda dengan arus DC yang bisa kita dapatkan atau pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. AC bentuknya sangat besar seperti itu. Itu bisa, bukan besar-besar ya. Lalu Lanjut. berikut masuk ke contoh soal. Ada 2 contoh soal di sini. Yang pertama, dalam rangkaian AC seperti yang diperlihatkan pada gambar, R-nya diketahuinya sama dengan 40 ohm, Vm-nya sama dengan 100 volt, frekuensi generator F-nya sama dengan 50 Hz, dianggap tegangan pada ujung-ujung resistor VR sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0, maka tentukan A arus maksimum, B frekuensi sudut generator, C arus melalui resistor pada T sama dengan 1/75 second, yang D arus melalui resistor pada T sama dengan 1/150 second. Next. Berikut adalah penyelesaiannya. Untuk yang A, dapat dicari dengan persamaan IM sama dengan Vm per R. Lalu dimasukkan saja angkanya 100/40 sama dengan hasilnya 2,5 ampere. Untuk yang B, frekuensi sudut angular atau omega, dapat dicari dengan rumus W sama dengan 2 dikali Pi dikali F, berarti sama dengan 2 dikali Pi dikali 50, berarti jawabannya adalah 100 Pi. Untuk yang C, untuk rangkaian resistor murni, tegangan sefase dengan arus, sehingga untuk V sama dengan Vm dikali sin omega T, maka I sama dengan Im dikali sin omega T. Persamaan arus saat yaitu IT sama dengan Im dikali sin omega T sama dengan 2,5 sin omega T. Nah, berikut cara mencarinya. Tinggal dimasukin aja dimasukin aja angkanya, nanti ketemu yang pertama ini yang tadi 1/75 second itu nanti hasilnya dapat minus 5/4 akar 3 ampere. Kalau misalkan yang D yang ditanya itu 1/150, nanti dimasukin aja lalu ketemu hasilnya 5/4 akar 3 ampere. Nah, berikut di sampingnya adalah sin dari masing-masing dengan waktu yang berbeda. Dapat dilihat yang dari 1/75 menghasilkan minus setengah akar 3, sedangkan yang 1/150 menghasilkan setengah akar 3. Next. Soal yang kedua yaitu tegangan bolak-balik dengan persamaan V sama dengan 282,8 sin 314 T volt. Tentukan A tegangan tegangan, yang kedua yang B frekuensi, yang C tegangan saat ketika T sama dengan 4, yang D gambar tegangan saat ketika T sama dengan 4 detik. Next. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Yang untuk A,
persamaan umum tegangan arus bolak-balik dapat digunakan rumus V sama dengan Vm dikali sin omega T plus minus dari fluxnya. Nah, dari persamaan nanti dapat dimasukkan nilainya lalu menghasilkan 200 volt. Nah, untuk yang B, kecepatan angularnya atau omeganya dimasukin dengan rumus omega sama dengan 314 rad per det atau dari 2pi dikali F, berarti sama dengan 314. Nah, frekuensi F sama dengan omega per 2pi, berarti nanti 314 dibagi dengan 2pi, menghasilkan 50 Hz. Untuk yang C, ketika T sama dengan 4, dimasukin rumus yang tadi di atas, yang V sama dengan Vm dikali sin omega T plus minus yang flux. Lalu dimasukkan angkanya, lalu mendapatkan hasil 268,9 volt. Nah, ada catatan bahwa 1,25 radian sama dengan 1,256 dikali 180 per pi, berarti sama dengan 71,96 derajat. Maka V sama dengan 282,8 sin 71,96 derajat sama dengan 268,9 volt. Yang untuk D, tegangan saat ketika T sama dengan 4 detik dapat digambar seperti berikut adalah hasil gambarnya. Next. Ya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan menonton.